Salam jumpa kembali bersama dengan saya Petrus Manusia di channel Petrus Manusia. Kali ini narasumber saya orangnya unik. Nah, sebelum saya mewawancari beliau, perlu kita melihat terlebih dahulu tayangan berikut. Baik, tadi kita telah menyaksikan tayangan yang begitu luar biasa, profilnya luar biasa, peduli dengan masyarakat, dan bukan sekedar peduli, tapi juga melatih orang untuk lebih baik, khususnya dalam menata kehidupan mereka dalam ekonomi. Nah, saya tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja kita sambut Bapak Insinyur P. Bazatogu Hiar Master Magister Management. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Petrus ya. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih untuk bisa bersama-sama hari ini, Pak ya. Mau kampanyekan diri untuk menjadi calon legislatif DPR RI. Nggak capek tuh, Pak? Dengan bersama teman-teman seperti ini kan, orang-orang yang bersuka cita berbahagia, kita tetap selalu ceria. Apalagi ditemani dengan secantik. Baik, Kak. Tadi di profil Bapak ini kita melihat luar biasa. Yang pertama, latar belakang seorang pengusaha. Yang kedua, sebagai seorang pengusaha juga melatih orang untuk bekerja. Kemudian juga peduli dengan masyarakat miskin, ya, panti jompo, dan juga panti asuhan. Pengusaha, ya cukuplah, dan juga pengelola usahanya luar biasa. Apa sih tujuan Bapak mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI? Karena sebetulnya Bapak bukan orang kekurangan. Oke, baik Pak Petrus, terima kasih. Ini pertanyaan sebenarnya yang sangat luar biasa dan sangat menggugah. Saya ini anak desa, Pak, dan saya juga pernah mengalami sebagai asisten ya, waktu itu mengelola suatu perkebunan, dan di sana kita melihat bagaimana orang bekerja keras. Setelah itu tergerak hati juga datang ke ibu kota. Ternyata benar yang disampaikan Anda selama ini, ibu kota lebih kejam dari 2003. Nah, dari situ sampai di ibu kota kita cari kawan-kawan, ternyata tidak mudah mencari kesempatan untuk bekerja, untuk mencari penghidupan. Tetapi dengan dua teman-teman dan ada komunikasi dan hubungan baik dengan kawan-kawan di perantauan, sehingga kita juga tidak begitu terlepas dan terbelenggu dari ketidakmampuan di ibu kota. Nah, itulah salah satu gunanya kalau kita banyak teman dan menjalin komunikasi. Nah, dalam hal ini juga di ibu kota ini kita melakukan hal-hal yang positif ya. Pernah juga kita lakukan sebagai marketing, sebagai salesman, ya. Ya, jadi kita menghadapi orang. Bagaimana seorang salesman itu bisa bertemu dengan beberapa level, ya, mulai yang dari terendah, menengah, bahkan sampai tertinggi, direktur dan owner. Nah, dari situ kita mulai jalin komunikasi hubungan. Nah, seorang marketing itu kan, salesman itu banyak hal-hal kelebihan-kelebihannya dibandingkan dengan yang lain. Satunya bebas waktu, kedua banyak teman dari tingkat bawah sampai tingkat pengambil keputusan, kemudian profit penghasilan tidak terbatas kalau kita mau. Nah, kemudian waktu yang bebas. Ya, tinggal kita bagaimana men-setting ini supaya kita bisa lebih baik untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, setelah itu dengan pengalaman itu kami juga melihat bagaimana kehidupan ya anak bangsa juga. Setelah beberapa saat waktu itu kita melihat bagaimana banyak pengangguran. Nah, kita terpikir dengan banyaknya pengangguran ini bagaimana bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk bekerja. Maka tersiratlah kepikiran bagaimana bisa meningkatkan kompetensi daripada
anak-anak atau orang-orang yang tidak dapat pekerjaan. Nah makanya tertarik waktu saat itu pada masih muda ini, kita tertarik bagaimana anak bangsa ini, anak-anak yang masyarakat yang muda pekerjaan bisa kita berangkatkan bekerja ke luar negeri. Nah kenapa? Karena kesempatan di dalam negeri ini pertumbuhan tenaga kerja lebih tinggi daripada kesempatan untuk bekerja, Pak. Oh begitu ya. Terus iya. Ini saya buat kami untuk di pelatihan ini training masalah SDM-nya, sumber daya manusia. Ya, kita pelatihan, training dan berangkatkan ke luar negeri. Ini kita sudah 25 tahun Pak Pendeta. Wih, cukup lama juga ya? Iya, untuk segi umur mungkin seperempat abad ya. Iya. Ya, 25 tahun. 25 tahun. Masa muda kita sudah berpikir bagaimana anak bangsa ini bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Nah untuk sampai saat ini 25 tahun mungkin kalau rata-rata lah ya setiap tahun kami boleh berangkat 4.000 orang ya. 4.000 orang setiap tahun. Berarti 100.000 lah. Berarti selama 25 tahun udah 100.000 lebih, mungkin lebih. Ini masih kecil. Berarti banyak. Sebetulnya udah luar biasa ya. Nah jadi yang kami training ini bukan ini pekerjaan banyak di pabrik. Operator pabrik. Berarti kamu marginal di pekerjaan di pabrik? Oh iya, kita rekrut dari daerah-daerah. Ya, dari Jakarta juga ada, dari daerah juga ada. Nah, siapa yang mau? Jadi kita lakukan rekrutmen itu dari beberapa tempat. Tapi begini Pak, soalnya sekarang ini kan banyak warga Indonesia di luar negeri bermasalah. Nah, selama Bapak 25 tahun ini pernah bermasalah nggak? Dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Nah, kalau masalah itu kan tidak bisa dipungkiri. Namanya juga kita manusia ya. Tapi biasa masalah tidak terlalu berat lah ya. Artinya masih bisa diatasi karena masalah personal. Artinya masalah anak-anak bangsa yang berangkat ke luar negeri tidak terlantar lah, iya, kan? Iya, masalah itu pasti di mana-mana pasti. Yang paling penting kan nggak terlantar. Iya, karena prosesnya kan resmi. Kita bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh dokumennya semua dia sepengetahuan pemerintah, jadi ya tidak ada masalah. Yang namanya juga manusia pasti ada resiko, resiko kecil, tapi ya sangat menyenangkan. Buat saya sangat menyenangkan, boleh membantu masyarakat anak bangsa. Jadi kita training mereka, kita training, ya kita latih, dan mereka tersertifikasi. Iya, sertifikasi ya, dari Badan Sertifikasi Nasional ya. Jadi mereka harus punya kompeten dalam hal bisa bersaing untuk ya, dari negara-negara lain. Jadi harus tersertifikasi mereka dari Indonesia. Nah, menurut informasi saya dengar, Anda ini menyelenggarakan sertifikasi tidak hanya masyarakat yang dilatih di perusahaan Bapak, tapi juga perusahaannya juga bisa sertifikasi. Oh iya, karena mensertifikasi tidak semua kan punya izin untuk memberikan sertifikasi. Bapak nggak khawatir kompetensi mereka dari perusahaan mereka kan beda dengan kita tangani sendiri dengan perusahaan lain. Gimana cara memastikan, Pak? Tapi kan ada ujiannya, ada tesnya. Oh, jadi tidak begitu saja ya? Begitu saja. Jadi sertifikasi itu keluar ya memang harus dites oleh asesor yang kompeten untuk itu. Oh, begitu ya. Luar biasa sebetulnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin juga saya tanyakan pendapat. Saya dengar dari waktu masih single sudah bersama-sama, masih muda, lebih dari saudara kan. Sebetulnya dengan Bapak Pak Daily. Nah, Pak Daily sebetulnya karakter beliau itu bagaimana sih? Seorang Bazato Buhia itu karakternya gimana selama Anda berteman dengan beliau? Wah, ini pertanyaan menantang nih Pak Petrus. Pak Insinyur Tali Hadad Bazato Buhia ini kan sudah kenal tahun 90-an. Oh, cukup lama ya? Cukup lama. 30 tahun lebih. Luar biasa. Dan saya tahu waktu pertama ketemu dia, memang orangnya ulet. Nggak mudah putus asa. Kemanapun dia pergi, kalau belum sukses dia nggak mau pulang. Itu pengalaman yang saya lihat. Selain itu juga orangnya disiplin, mudah bergaul, berkawan, di mana-mana kawannya ada. Kemudian tegas. Walaupun dia mudah bergaul, tapi dalam prinsip dia selalu memegang ketegasan dan kedisiplinan. Dan beliau ini juga
sangat ringan tangan alias dermawan bagi setiap saudara-saudara atau kawan-kawan yang memohon bantu. Jadi tidak heran kalau beliau ini banyak sekali kawannya karena mudah bergaul dan ringan tangan. Di organisasi pasti juga beliau itu aktif karena dia diperlukan, dibutuhkan akan idenya, akan perannya, akan segala hal yang memungkinkan dia bantu. Itu yang saya lihat bagaimana figur beliau ini. Saya tidak melebih-lebihkan, tapi itu fakta setelah kami bersama-sama sekian puluh tahun. Jadi kalau beliau tertantang untuk memperjuangkan nasib saudara-saudara kita yang lain, barangkali ya tempatnya lebih cocok di Senayan, bukan hanya di sekelompok orang lagi, biar lebih berjuang lagi, lebih banyak lagi yang diperjuangkan, termasuk kita ini Pak Petrus. Jadi berjuang untuk kita. Itu Pak, itu Pak. Tapi pengalaman Anda, beliau itu kalau lihat sehari-hari suka marah. Saat tertentu dia juga marah, gitu. Apalagi kalau misalnya kalau marah apa alasannya marah kalau beliau? Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak pas atau ada staf yang tidak disiplin, oh dia marah, atau misalnya tidak jujur, beliau ini marah itu. Tapi kalau hubungannya dengan karyawan selama ini? Oh baik, sangat baik. Gitu ya? Jadi kadang-kadang di kantongnya pun dia tidak sayang untuk memberikan kepada karyawan. Oh gitu. Itu yang saya disiplin, tegas tapi terukur ya. Terukur. Terima kasih Pak atas informasi. Ya sama-sama Pak. Pak Bajatumlia yang selama ini sudah dekat dengan masyarakat, tiba-tiba nanti di sana saya bilang ya, mohon doa restunya saja. Dan memang kita ke sana itu kan bukan untuk pribadi lagi, tapi udah secara massal, secara nasional, global. Ya, apalagi seperti tenaga kerja ini memang merupakan suatu isu nasional juga, Pak. Iya. Kalau misalnya banyak tenaga kerja yang kita boleh tempatkan ke luar negeri, ini merupakan suatu penghasilan luar biasa, Pak. Untuk tahun-tahun sebelumnya bisa sampai 150 miliar, triliun, 150 triliun. Oh itu apa? Remitansi dari luar itu ke Indonesia. Jadi karena kita begini, Pak. Kenapa harus mau dan terpikir untuk bisa ke Senayan? Kita mau memperjuangkan hak-hak orang kecil masyarakat. Contoh misalnya, seperti pekerja ini bisa berangkat ke luar negeri, harus kita berikan kemudahan-kemudahan. Pemerintah harus memberikan kemudahan-kemudahan. Mudah, murah, cepat prosesnya. Gitu ya? Oh iya, itu. Mudah, murah, cepat. Nah, bagaimana supaya masyarakat lebih cepat mendapatkan kebutuhan layak? Kalau misalnya saudara-saudara kita bisa berangkat dan bekerja, tentunya kan ini mengurangi masalah sosial kemasyarakatan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau misalnya banyak pengangguran, itu masalah sosial kemasyarakatan akan semakin meningkat, kejahatan, macam-macam, ya karena faktor ekonomi. Nah kita berpikir bagaimana tingkat perekonomian anak bangsa dan saudara-saudara kita ini belum layak ini bisa lebih layak lagi. Nah bisa menambah misalnya mengurangi stunting, dikirim uang dari sana, keluarga bisa makan, kemudian meningkatkan pendidikannya, ya uang sudah ada untuk sekolah, beli buku dan lain-lain, ya khususnya untuk meningkatkan gizi. Iya. Ya kan, yang tadinya hanya makan telur sekali sebulan, ini sudah bisa makan daging, makan telur, dikirim uang dari luar negeri kan begitu. Setiap hari lagi. Nah, keputusan ini kan tidak bisa kita ambil keputusan sendiri, Pak. Betul. Ini harus ada keputusan politis. Keputusan politis itu ya di sana, Pak. Di Senayan itu, dan kita harus ada di sistem itu. Kalau kita tidak ada di sistem itu, berkuar-kuar pun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setidaknya kalau kita ada di sana bisa mengawal. Ya, karena seperti tugas parlemen ini kan sebenarnya tugas besar itu hanya 3 kan begitu. Ya. Budgeting, ya kan? Ya. Kemudian legislasi, undang-undangan, ya kan? Budgeting itu anggaran, ya. Kemudian terhadap pengawasan. Nah kita mau masuk ke dalam sistem ini bagaimana untuk mempermudah ini, bisa mengawal dan memperjuangkan hak-hak seperti ini. Nah itu kira-kira Pak Petrus. Nah kira-kira ini dengan badan usaha dan juga karya yang sudah Bapak lakukan selama ini. Nah ketika nanti Bapak di parlemen,
kira-kira ini apa yang Bapak perjuangkan supaya ini bisa menjadi program nasional. Nah, karena kalau saya lihat tadi Bapak 25 tahun berarti kurang lebih 100.000 sudah dikirim. Nah, dibandingkan dengan jumlah penduduk Jakarta Timur yang 2 juta lebih. Nah, apa yang Bapak lakukan supaya pertumbuhan ini lebih cepat? Nah, 25 tahun 100.000 lebih itu berarti masih perlu perjuangan yang luar biasa. Nah, selama nanti Bapak di parlemen, bagaimana cara supaya Bapak bisa mendorong pemerintah untuk mencapai lebih lagi? Misalnya taruhlah kalau sebanyak-banyak 500.000 aja dalam waktu 5 tahun. Ini saya pikir tidak susah sebenarnya. Nah, itu nggak susah ya? Nah, kalau seperti ini kan seperti kami kan sudah ada, kami lakukan kaderisasi dan regenerasi. Artinya dalam manajemen itu kita sudah persiapkan. Kalau misalnya pimpinan misalnya nggak ada, sudah ada yang bisa menggantikan ini, Pak. Nah, tentunya kalau misalnya Tuhan beri kesempatan kita bisa duduk di parlemen itu, yang kita perjuangkan ya salah satu bagaimana melakukan penguatan terhadap peraturan perundang-undang yang sudah berlaku. Nah, kalau misalnya peraturan perundang-undang sudah berlaku, sudah bagus, bagaimana mengimplementasikan ini? Ya kan, mengeksekusi ini ya harus kita lakukan pengawasan. Itu salah satu dari fungsi daripada parlemen DPR itu kan. Bagaimana? Harus diawasi. Kalau misalnya pemerintah harus menyiapkan anggarannya, ya kita juga kita dorong pemerintah supaya disiapkan ini untuk lebih mudah. Jadi mempermudah pemerintah juga mengerjakan tugasnya, sekaligus juga kita lebih gampang mengawasinya. Oh iya, termasuk juga bagaimana cari lowongan lapangan kerja di luar negeri ini buat anak bangsa ini. Banyak kesempatan itu ya, dan gaji di sana itu banyak yang lebih bagus, Pak. Nah, kenapa ini kita tidak maksimalkan juga? Jadi selama ini terabaikan ya kebanyakan terabaikan ya. Bukan terabaikan, tapi belum maksimal. Belum maksimal. Tapi bagaimana memaksimalkan ini? Makanya harus ke sana. Iya, menarik juga ya. Iya, harus kita maksimalkan dan tetap harus dikembangkan. Saya rasa juga Tuhan dengar itu semuanya. Kita doakan supaya dengan penjelasan yang luar biasa tadi, saya rasa itu panggilan yang begitu mulia. Tidak semua orang punya nurani seperti itu. Gitu. Nah, memang begitu, Pak. Betul. Saya sangat menyenangi pekerjaan ini. Saya tidak pernah pindah ke pekerjaan walaupun banyak divisi-divisi lain yang ditawarkan kawan-kawan. Karena pekerjaan ini mulia. Iya. Saya bisa ketemu dengan orang-orang, saya bisa ketemu dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan itu. Kita edukasi mereka. Jangan lagi pergi melalui jalan pintas. Yang ilegal ya. Jalan pintas saya katakan. Yang sering kali kejadian sekarang pintas mau cepat kan begitu. Nah, kita edukasi itu, dan pekerjaan ini sangat menyenangkan buat saya. Ya, bisa membantu banyak orang. Ya. Kemudian mereka berhasil, kita juga senang, bisa mendidik keluarga. Luar biasa ya. Jadi artinya tidak mudah loh melihat kita berhasil terus orang yang ikut kita juga berhasil. Ini sebuah panggilan yang mulia itu. Itu suatu kebanggaan buat saya dan termasuk juga buat saudara kita Pak Daily yang selalu kita diskusikan. Sekecil apapun yang kita lakukan ini untuk masyarakat, ini ada manfaatnya. Ya. Baik Pak, saya rasa sampai situ yang saya tanyakan tentang profil Bapak. Saya sangat menarik dan saya rasa masyarakat di Jakarta Timur sangat tertarik dengan itu, dan saya yakin juga mereka mendukung Bapak sampai ke sana. Amin. Itu saya yakin dan percaya. Nah, sebelum saya mengakhiri, apa pesan Bapak kepada seluruh masyarakat yang ada di Jakarta Timur? Nah, silakan Pak. Terima kasih Pak Petrus. Kita memang seperti saya punya program sebenarnya. Nah, bagaimana anak-anak milenial ini? Milenial kan banyak juga anak-anak SMK, SMA yang tidak melanjutkan perkuliahan, tapi susah untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Ini susah karena apa? Artinya apa namanya itu ya? Susah karena memang kesempatan kerja itu ya perusahaannya terbatas ya. Perusahaan terbatas dibandingkan pertumbuhan tenaga kerja yang membutuhkan
membutuhkan pekerja itu. Nah, di sini kita harus programkan nanti bagaimana membuat suatu pelatihan-pelatihan vokasi yang betul-betul berbasis kepada kompetensi. Nah, artinya mereka harus punya keahlian khusus. Tidak lagi hanya misalnya hanya mengerti hanya kursus-kursus biasa. Contoh misalnya pengelasan. Ya harus betul-betul dilatih khusus untuk misalnya bagaimana untuk level yang lebih tinggi dan profesional. Ya, misalnya pada itu kan tingkat las, ada misalnya pengelasan itu G4, G6, ya kan, G6, 6G, 5G. Ya, kita fokuskan itu dan punya sertifikasi. Nah, kemudian perawat juga ke luar negeri harus benar-benar ya kompetensi bisa bersaing di luar negeri. Contoh misalnya yang terutama seperti bahasa. Ya, misalnya bahasa itu harus kursus dari awal, kita harus dikursuskan itu masalah bahasa. Ini kan masalah komunikasi. Banyak orang pintar, tapi karena bahasanya terbatas nggak bisa komunikasi sehingga nggak bisa bersaing ya dengan orang ya dari negara-negara lain. Ini kita harus prioritaskan nanti, Pak. Ini menjadi prioritas utama bagaimana milenial ini yang tidak mampu kuliah untuk segera mendapat pekerjaan, tetapi harus punya kompetensi, harus punya keahlian yang luar biasa. Ya, kemudian contoh di Jerman, di Belanda, ya banyak membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan. Nah, harus fokus ya buat pelatihan kursus-kursus, buat pelatihan-pelatihan. Jadi kita boleh bersaing dengan masyarakat pencari kerja dari negara lain. Jadi harapan saya buat Bapak Ibu dan sahabat-sahabat di Dapil Jakarta Timur, karena ini perjuangan kita bersama. Ya, bersama kita bisa. Ya, bersama kita bisa. Harapan saya nanti di tanggal 14 Februari jangan lupa datang ke TPS dan dilihat, buka surat suaranya, lihat Partai Golkar nomor 4 dan nama Insinyur T. Bajatubuhia MM nomor 6 dan di Jakarta Timur paling bawah. Ingat, nomor 6 paling bawah. Jangan lupa ya, coblos nomor 6 Bajatubuhia Partai Golkar Dapil Jakarta Timur paling bawah, urutan paling bawah. Terima kasih. Salam hormat buat semuanya. Baik Pak, terima kasih sudah memberi waktu bersama-sama dengan saya. Ya, saya yakin Bapak banyak kesibukan, tapi menyempatkan diri untuk saya wawancarai. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Petrus. Oke. Terima kasih juga. Ya, sama-sama Pak Petrus. Biar baik kalau kita sukses. Baik, saudara saya yang ada di Jakarta Timur, tadi wawancara saya begitu luar biasa dengan Bapak Insinyur T. Bajatubuhia MM, dan saya mengajak kita semuanya jangan ragu-ragu, pilih nomor 6. Partainya nomor 4, tapi calegnya tetap nomor 6. Urutan paling bawah. Paling bawah. Dan itulah caleg yang terbaik yang harus kita pilih untuk menuntaskan kemiskinan dan menghapus pengangguran di Jakarta Timur. Terima kasih, sampai ketemu di channel saya selanjutnya. Selamat.